dasarnya ada keraguan terutama dari pengacara-pengacara 02 ini karena dia kehilangan argumentasi itu akhirnya masuk pada argumentasi yang kita sebut retarded sebetulnya argumentasi yang retarded itu artinya ya bolot itu. Sebetulnya ngapain menguji itu dengan asumsi bahwa Anies tidak akan menghukum Gibran kan konyol sebetulnya kan ini kan politik itu tuker tambah kekuasaan itu berlangsung dalam kecepatan analisis. Jadi kelihatannya juga tim penasihat hukumnya 02 ini gagal untuk memakai nalar hukum dan diterjemahkan menjadi permainan politik kan. Enaknya berdebat soal hukum, dia bisa berakibat penalarannya kita batalkan demi kepentingan politik atau demi keuntungan politik. Nah, penasihat hukum Anies mampu untuk membalikkan itu, maka reverse logiknya akhirnya membekap menanggalkan seluruh argumen dari penasihat hukumnya 02 tuh. Ya, iya. Saya kira iya kalau katakanlah ini kan mereka kita menggunakan logika dari pengacara KPU ya. Seandainya Amin yang menang, saya kira tuntutan publik terhadap keluarga Jokowi dan keluarganya itu makin kencang, bukannya malah makin gitu ya. Kan mestinya begitu. Nah bahayanya ini lawyer-lawyer KPU ini berpikir secara hukum positivistik tuh bahwa normanya akan menentukan hasilnya. Tidak, dalam pemilu itu justru norma pemilu itu yang kita jadikan dasar untuk menyusun norma hukumnya kan terbalik-balik kan. Jadi bagaimana mungkin orang yang menang itu tidak akan mempersoalkan hal yang dia duga dulu adalah bagian dari upaya untuk membuat dia tidak menang. Anies tentu menduga bahwa Gibran ditaruh di situ untuk membuat dia tidak menang. Begitu dia menang, maka dia akan bongkar dugaan itu kan. Jadi kelihatannya gagal itu gengnya pengajar KPU itu tidak mampu berpikir tajam, tumpul pikirannya. Nah, dan pada Yusril terjadi hal yang sama juga, karena tidak lama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan itu, memutuskan Gibran, keputusan nomor 90 kan dia memberikan komentar bahwa dia kelihatan sudah memprediksi bahwa saat hal-hal yang semacam sekarang ini akan terjadi, karena pada waktu itu dia menyarankan ya kalau saya menjadi Gibran, saya sih akan lebih baik. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk boleh maju sesuai undang-undang. Tapi ya, dia akan mengundurkan diri. Pada waktu itu begitu Yusril posisinya. Dan orang kemudian lihat apakah karena Yusril pada waktu itu sedang ngurus SKCK bersama dengan Erick Thohir dan kemudian batal karena Gibran yang maju gitu. Kelihatannya Yusril kawan baik saya itu terjebak di dalam upaya untuk menyelamatkan koalisi yang sebetulnya di dalam koalisi sendiri itu ada tukar tambah yang belum selesai itu dasarnya itu. Dan Yusril menganggap bahwa kalau dia berhasil nanti tukar tambahnya akan menentukan dia kalau dia berhasil di MK itu. Tapi saya kira nggak begitu karena tetap kita lihat bagaimana tekanan politik publik, tekanan moral internasional itu membuat MK itu berpikir makin lama makin bagus itu, makin akal sehat tuh. Sementara dalil Yusril CS itu dari awal tidak berubah kan, itu konyolnya kan. Jadi ini yang disebut dalam teori manajemen konflik namanya rolling plan itu. Jadi rencana itu disusun berdasarkan apa yang sedang berlangsung. Nah kalau dalilnya Yusril tetap seperti sekarang, orang ingat bukannya dulu Anda justru yang berpikiran masuk akal, kenapa sekarang jadi ngotot untuk hal yang tidak masuk akal tuh. Itu kita lihat bahwa kondisi psikologi dari lawyer ini udah terganggu sebetulnya. Ya, jadi kalau lihat dari dua indikator tadi ya, Bung Rocky, adanya perubahan pada majelis hakimnya dan kemudian pada lawyer-lawyernya, peluang untuk memenangkan gugatan itu sangat besar ya dari 01 dan 03. Akhirnya peluang itu tiba akhirnya tuh. Karena terlambat sebetulnya. Nah, peluang ini yang harusnya memberi booster tambahan bagi proyek hak angket DPR. Kan mestinya begitu yang terjadi kan. Jadi moral supportnya udah dapat, maka tinggal satu langkah lagi apa yang diputuskan di Mahkamah Konstitusi atau yang sedang dibicarakan di Mahkamah Konstitusi harusnya memperoleh penguatan di hak angket. Karena itu hak angket juga adalah paralel sebetulnya dengan Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Ya untuk menghasilkan demokrasi. Bagaimana menghasilkan demokrasi? Ya, jatuhkan Jokowi kan itu kan. Jadi nggak usah ragu lagi mengatakan pemaksulan Jokowi itu justru mempermudah proses transisi dari Jokowi ke Prabowo. Dan Prabowo nggak akan terperangkap lagi harus berbasa-basi dengan koalisinya karena menunggu sinyal Pak Jokowi. Sementara rakyat tidak lagi sanggup untuk menahan adanya perubahan tuh. Kalau perubahan lewat Anies nggak mungkin, ya perubahan lewat Prabowo kan. Kan Papua itu harga berasnya udah berapa tuh?
satu kilo 10 berapa 100.000 1 kilo kan. Jadi Ya. kelihatannya soal-soal semacam ini yang akan membawa beban baru pada Prabowo. Jadi Prabowo mungkin sangat gembira juga di dalam hatinya kalau proses di Mahkamah Konstitusi dan di hak angket itu mengakibatkan pemakzulan Jokowi. Ya, apalagi kalau Kita harus kemudian duga itu tuh, walaupun Ya. orang anggap nggak mungkin Pak Prabowo punya watak itu, tetapi dalam politik kita mesti duga itu. ya, apalagi kalau kemudian putusan Hakim Mahkamah Konstitusi itu kompromi, Bung Rocky. Pemilu ulang, tapi kemudian yang didiskualifikasi hanya Gibran. Itu kan akan menguntungkan Prabowo juga dan menguntungkan orang seperti Yusril atau Erik gitu yang punya peluang untuk menggantikan posisi Gibran, kan begitu. Iya, dan mungkin juga sebetulnya menguntungkan Puan karena setelah terlihat komposisinya lebih baik sebetulnya Puan aja sama Prabowo kan lebih mendapat satu putaran. Iya. Oke, benar karena katanya ada pertemuan antara Prabowo dengan Ibu Megawati. Jadi ya semua peluang bisa terjadi. Gitu ya Bung Rocky ya. Oke, terima kasih. Ya, Rocky Gerung mengatakan bahwa putusan MK jadi pintu masuk kecurangan pemilu 2024. Ya. Akademisi Rocky Gerung secara tegas menyatakan bahwa suara rakyat saat ini sudah hilang. Hilangnya ini dikarenakan adanya berbagai kecurangan yang terjadi selama proses pemilu 2024 dan mudah-mudahan bisa diproses ini secara baik ya di Mahkamah Konstitusi karena ini lagi digugat ya. Nah, teman-teman, hal ini diungkapkan oleh Rocky Gerung saat menjadi narasumber dalam dialog spesial bertajuk Rakyat Bersuara Bersama Aiman yang disiarkan secara langsung oleh iNews. Poin saya adalah apa yang disebut tadi sebagai suara rakyat itu sudah hilang, kata Rocky Gerung. Kenapa bisa hilang ya? Kalau dia katakan suara rakyat sudah hilang, apakah betul suara rakyat sudah hilang? Ya, tentu melihat situasi saat ini kita juga turut ya untuk menyuarakan supaya persoalan-persoalan yang dibangun oleh para elit-elit politik yang ingin berkuasa, ingin menghalalkan segala cara, bagaimanapun caranya akan ditempuh demi mencapai sebuah kekuasaan yang diinginkan seperti Gibran ya memuluskan jalan Gibran melalui Mahkamah Konstitusi menjadi wakil presiden. Dia pun menyinggung soal istilah Vox Populi atau Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang selama ini disuarakan itu sudah tak relevan untuk dikaitkan dalam pemilu 2024. Sebaliknya, kata dia, dengan berbagai macam bentuk dugaan kecurangan yang terjadi, istilah itu sudah berubah dengan sendirinya. Sekarang yang terjadi adalah Vox Populi, Clario Dei. Suara rakyat adalah tangisan Tuhan itu. Itu yang terjadi. Rocky berpendapat bahwa sudah tidak ada gunanya lagi untuk berbicara data-data kuantitatif yang ditunjukkan dengan lewat perolehan suara pemilu 2024. Pasalnya, dia menuding apa yang sudah ada saat ini merupakan hasil desain yang dilakukan jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Wah, ini mengerikan ya teman-teman ya. Kalau sudah diatur sedemikian rupa, lalu semua hanya ini berarti kan seakan-akan kita memilih dengan menghabiskan anggaran, ya tenaga dan seterusnya, itu nggak ada gunanya. Karena rupanya sudah diatur siapa yang akan menang dalam pemilu ini. Ya, siapa yang akan dipilih, siapa yang akan didukung, itu semua sudah diatur. Ya, baik. Jadi sekali lagi nggak ada gunanya kamu bicara tentang data-data kuantitatif kalau kita nggak ingatkan pintu masuk kecurangan itu adalah keputusan Mahkamah Konstitusi melalui Anwar Usman ya, meloloskan Gibran. Memang betul sih itu awal-awal terjadinya kekacauan ini kan, mulai dari diloloskannya Gibran menjadi calon wakil presiden ya. Anggap pemilu 2024 gagal, Rocky Gerung permasalahan awal dimulai dari TPS 90 di Mahkamah Konstitusi.
Hmm. Jadi pengamat politik Rocky Gerung menganggap pemilu 2024 sebagai kegagalan pesta demokrasi 5 tahun. Hal itu bermula dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU/Angka Romawi 21/2023 yang membuat Gibran Rakabuming Raka melenggang sebagai peserta pemilu Pilpres 2024. Hal itu disebut oleh Rocky Gerung saat menjadi bintang tamu di program iNews TV ya. Baik, teman-teman, silakan tulis komentar Anda ya di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, memang betul bahwa sekarang ini sudah menjadi perhatian dari PBB ya. Mudah-mudahan nanti Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan apa yang menjadi tuntutan dari 01 dan 03 supaya ke depan bisa memperbaikilah paling tidak apa yang seharusnya diperbaiki demi kemajuan bangsa dan negara kita. Jangan terulang lagi hal-hal yang tidak baik untuk bangsa dan negara kita ya. Silakan tulis komentar Anda di kolom yang tersedia di bawah.